krisis moral yang sedang melanda di negeri kita. Krisis tersebut antara lain berupa mungkin ini ada peningkatan atau meningkatnya pergaulan bebas. Nih, hati-hati kalian ya, jangan sampai melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja. Ini lebih dikenal dengan bullying, ya, membuli kalian, ya, jangan sampai terjadi juga. Kemudian kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek ini yang kadang-kadang sering kita dengar katanya menyontek itu membantu orang tua, itu salah. Kalau menyontek berarti itu tanda tidak percaya diri, ya. Dan yang selanjutnya masih ada juga menyalahgunakan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain dalam hal ini yang sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter pada saat sekarang ini. Menurut Lincolnia, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral coding, sikap moral atau moral failing, dan perilaku moral atau moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, untuk selanjutnya, ini tentang pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Ya, yang saya berikan di sini ada 4 ahli. Pendidikan karakter menurut Lincolnia yang pertama. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Atau lebih tepatnya, suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja yang membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyatno. Suyatno mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, pengertian pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang memiliki atau yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, di sini juga ada nilai-nilai pendidikan karakter ada 18. Antara lain, yang pertama, ya, itu ada religius. Kemudian, 7 akan putarkan video, tapi mohon maaf, ini video sudah lama.
tapi berkaitan dengan penjelasan 18 karakter, dan video ini diambil atau dibuat pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan. Oke, silakan saksikan atau dengarkan penjelasan 18 karakter yang akan dijelaskan di dalam video tersebut. Oke, sebentar akan ditayangkan video. Ya. Bisa jadi kita belum terlalu puas dengan film Indonesia, memang belum sempurna. Tapi jika kita tidak datang, kita tidak mengkritik, tidak mendorong untuk maju, kita akan pernah maju. Karena itu saya pilih untuk datang ke bioskop, meskipun kita datang ke bioskop itu mengatakan saya mengkritik, ini kurangnya, ini baiknya. Suatu ketika film Indonesia akan menjadi film yang amat baik. Dan pada saat itu terjadi, kita bisa mengatakan saya bagian dari memajukan film Indonesia. Ayo nonton film Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini tengah menggalakkan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terdiri dari 18 nilai-nilai perilaku. Pendidikan ini sangat penting sebagai penguat karakter bangsa. Ke-18 karakter bangsa itu adalah 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 6. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan
rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15. Gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17. Peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika semua manusia Indonesia telah berhasil menjadikan ke-18 nilai tersebut sebagai bentuk karakter pribadi dan perilaku sehari-hari, maka semua cita-cita kita akan terwujud dan Indonesia menjadi negara bermartabat yang diakui oleh dunia. Nah, demikian tadi video tentang arti dari 18 butir pendidikan karakter. Nah, kalau dari 18 karakter itu kalian jalankan, tadi juga sudah dijelaskan, akan dapat membantu kalian dalam mencapai cita-citanya. Sebenarnya, nilai-nilai pendidikan karakter ini sejak awal kalian mengikuti MPLS juga sudah disinggung. Banyak sekali yang sudah disinggung, antara lain disiplin, tanggung jawab, religius, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian jalankan, nanti insya Allah akan dapat membantu kalian di dalam mencapai cita-cita kalian. Selanjutnya, pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu, warga negara, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan